Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini sebagai contoh bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Kita sebagai pribadi, Rasulullah contohnya. Kita sebagai kepala keluarga, Rasulullah tauladannya. Kita sebagai sahabat, Rasulullah sebagai panduannya. Kita sebagai pemimpin, Rasulullah pula sebagai qudwahnya. Rasulullah ini pribadi yang komprehensif, pribadi yang lengkap, bisa menjadi contoh bagi siapa saja. Kita sebagai pribadi, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai bagian daripada masyarakat, bahkan kita sebagai pemimpin, Rasulullah lah sebagai contohnya. Kesempatan ini ingin mengungkap bagaimana karakter Nabi yang mestinya dicontoh oleh para pemimpin kita. Dan sebagai panduan bagi kita, bagaimana mestinya memilih pemimpin yang punya karakter Nabi padanya. Maka penting kita sampaikan, karena para politisi kita hari ini, mereka sebagian besar sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam seluruh tingkatan di masa yang akan datang. Ada yang sudah mendaftar ke KPU, ada juga yang belum mendaftar, mungkin menunggu detik-detik terakhir. Kita sebagai masyarakat umat Islam, bagaimana mestinya kita memilih pemimpin-pemimpin kita? Di antaranya yang mesti kita lakukan adalah adanya karakter Nabi, adanya sifat-sifat Nabi pada diri orang tersebut sehingga layak diangkat jadi pemimpin. Karena hana mandum urang je tabut kerajaan, hana mandum manusia je ke pangulai, meriri urat taikat bentung, meriri urang tabuh kerajaan.
Ramai tu yang terus masjid. Bak subuhnya. Tapi hana mandum di antara getanya yang cocok je ke pemimpin. Kadang itanya na lemoh sagonyo hana godpah sagoji. Bak getanya kadang karakter Nabi, sifat-sifat kepemimpinan Nabi hana bak getanya. Maka pentinglah bagi kita merefleksikan dalam soal kepemimpinan di negeri kita ini. Ada kun urang Aceh, raja dunia han megantau, raja Nangrau mutuka-tuka. Dunia atra Allah, bumau atra Allah. Asal dunia, asal bumau atra Allah. Yang jut ke raja Allah. Nyan ha mengantau-ngantau. Kiban cara mengantau atra ke? Tapi raja Nangrau mutuka-tuka. Bupati 3 tanyo 3 gop. Gubernur baru tanyo uronyo gop. Menteri mutuka-tuka, presiden megantau-gantau. Pakon kon atra ke? Karena kon atra te megantau-gantau, karena kon atra te mutuka-tuka, karena Allah titip. Kiban Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. Kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, yang rasul itu merupakan bagian daripada diri kalian. Ja'far bin Abu Talib menyampaikan kepada orang-orang jahiliyah, orang Arab tempo dulu, hai orang Arab, ikutlah Muhammad, ikutilah seruan Muhammad, patuhilah seruan Muhammad, dia Rasul, seorang manusia yang datang dari kalangan kita. Bangsa beliau bangsa Arab, sukunya suku Quraisy, bagian daripada kita. Nyo Rasul Muhammad urang draw teka urang gap. Yang tu tahu kiban nasab getanya, yang turi kiban keadaan getanya, yang tu puo masalah getanya. Rasulun min anfusikum, dari diri kita sendiri. Maka pemimpin-pemimpin yang terpilih huku, pemimpin-pemimpin Aceh yang terpilih huku, pemimpin-pemimpin yang turi Aceh, yang tuoh Aceh, yang mupom Aceh, syukur-syukur urang Aceh. Bahkan min anfusikum, kita menyampaikan sesuatu pada orang yang kita kenal, pada orang di sekitar kita, pada orang yang kita paham, pada orang yang mengerti kita, itu lebih mudah kita sampaikan. Tak pegah ba urang yang tak turi, tak pegah haba ba urang yang turi tanyau, mudah tak pegah haba. Tapi menyadak pegah haba ba urang lain di tanyau hana tak turi gaknyan, di gaknyan pitan ke turi kitanyau. Tane pegah bahasa Aceh hanjut ge, tane penutup bahasa Indonesia nama pom. Yang jut bahasa Cina tagai gaknya tanyau bahasa Cina pitan tak opi. Bagaimana cara menyampaikan persoalan-persoalan kepadanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada bangsa Arab dan kepada bangsa selain Arab sebagai rasul yang akhir zaman sampai kiamat nantinya. Karena Nabi ini bagian daripada kita. Beliau dari kalangan manusia, bukan malaikat, bukan makhluk halus. Beliau makan, kita makan. Beliau minum, kita minum. Beliau berjalan, kita berjalan. Jangan kita pikir Nabi itu bisa terbang. Juga po. Yang jet po, Spiderman, Batman. Nyokan min anfusikum, bagian daripada kita. Maka Rasulullah itu cocok menjadi contoh. Kenapa? Karena memang drawat. Memang manusia. Maka orang sering mengatakan bahwa kalau seandainya kita manusia disuruh contoh ayam, susah. Mana? Kapan cara ada contoh? Kerja kemiru. Mana mungkin tanya kemiru tapi kenyan. Hanya ada contoh. Kita disuruh contoh hewan, susah. Kita disuruh contoh malaikat, lebih susah lah. Malaikat diciptakan Allah ada yang sejak diciptakan terus sampai kiamat pekerjaannya ruku terus menerus. Mana budak-budak ruku tapi. Ada yang sujud terus menerus. Ditanya 2 minit tengah dah sujud. Kayak darah lah boleh ada. Trip bacut ada kalanya yang ku imum ku sujud karena kun subhana rabbiyal a'la mulhega kalam tu lega siga kata cungok dia dah tu. Ada malaikat yang disuruh sujud terus menerus, ada malaikat yang tasbih terus menerus. Ada malaikat yang menyebut asma Allah terus menerus, ada malaikat yang memikul arasy terus menerus. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan mereka kerjakan, yang dilarang Allah enggak pernah mereka kerjakan. Tapi Rasulullah ini kan manusia. Maka mudah mengikutinya. Baitanya alasan tapi hana ikut lagi Nabi lagi buat Nabi don. Ida ikut he. Bahkan he gaknya Nabi. Gaknya Nabi tanya ke manusia. Kepikir malaikatnya ke Nabi kan manusia gaknya. Hanan temayang tahajud ida mau 2 rakaat di malam. Malam-malam Jumaat. Man yang tunah Nabi? Yang Nabi. Tanya alasan tapi. Padahal bagian daripada kita yang mestinya menjadi teladan. Pemimpin memang harus seperti itu. Imam, so yang je ke imam. Yang je ke tunggu imam, yang ke di antara katanya. Mana mungkin awak Perancis dia duduk ke imam ini. Bagian daripada kita. Bahkan ada imam yang sudah ada jadualnya, tiba-tiba urung cukup malam terus kuno. Tetap kan yang bayar. Yang kamu tulisnya. Tom tulis mesti tubuhnya tom. Agaknya anda. Ulama dari Arab Saudi mesti kejak kena ubi raya turuban. So yang demo tetap tunggu yang tulis ya rawatibnya walaupun mipa cukup malam. Ini di antara kita, bagian daripada kita. Min anfusikum. Itu Nabi. Azizun alaihi ma anittum. Rasul itu sangat sedih kalau seandainya umatnya menderita. Rasulullah itu tidak sanggup menahan kalau seandainya ada umatnya sengsara. Hai kepikir Nabi. Susah ke Nabi. Nabi susah dat waktu kekalian umat menderita, umat sengsara. Susah ke Nabi. Maka Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim
pada saat menjelaskan makna azizun alaihi ma'anittum, dimasukkan dua hadis yang populer yang menunjukkan tentang kemudahan agama ini. Di antaranya yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah inna hadzal dina yusrun, sungguh agama ini mudah. Agama ini mudah. Rasulullah cukup susah gemnya seandainya hina urung menderita watai kejalani Islamnya. Tang-tang berada dah kedai mengejap, mengebab Islamnya. Nyan susah ke Nabi. Sehingga Islam ini mudah. Sampai Nabi mengatakan basyiru, berikan berita gembira. Sampaikan kegembiraan. Baik ya gap. Basyiru wala tu'asiru. Sampaikan berita gembira. Baik ya gap. Kenapa? Karena Islam ini mudah. Islam ini indah. Ibadah itu mudah. Bedanya na urang ngon tu kadang baru subuhnya kerja umur suji kata puyo. Kawai tak puyo ko ya. Apa ni kerja lah. Tak pegak Islamnya mudah. Di Banjara dungku ilongnya kan tatri bukan aku lumayang di Banjara ilongnya baru kerja. Hana masalah. Ni jah aju ile. Ni ikut pengajian aju ile. Hana masalah. Yang ke tak le dosa aku hana masalah haji. Hana masalah. Ni jah aju. Yang tanya kan pantang dah dengar kau. Iro kau na salah. Oh my iro ni yang kan ajan. Pu salah iro ni yang kenya. Nah aku pegah ke kau berosa. Oh my iro ni yang kah terima sama yang iro ni. Ni ala kemah ala kedi. Memang benar. Tapi ya gap. Takut orang. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu memberikan kemudahan. Rasul itu pernah menegur sahabatnya Muaz. Apa sebabnya? Gara-gara ketika jadi imam terlalu panjang ayatnya. Gitu oleh Nabi. Ketika Muaz bin Jabal pulang ke kampungnya, jadi imam di kampungnya. Sedangkan makmumnya bukan orang-orang seperti sahabat Nabi yang teguh dalam imannya, yang semangat dalam ibadahnya, yang mau mereka terus-menerus dalam ibadah, dalam salatnya. Hai urung kampung. Datang sahabat Nabi Muaz bin Jabal jadi imam mesti panjang 3 ayat lah kan? Ayat di Madinah hanya saja Nabi. Proteslah makmum ini protes. Ya Rasul. Kenapa Muaz bin Jabal kedai mesti panjang-panjang? Ditegur oleh Nabi. Muaz, kalau baca ayat jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena makmum di kampungmu itu beda dengan di tempat kita ini. Ditegur. Kenapa? Untuk memudahkan baik sampai 3 ayat semayang ni hang jale. Alasan semayang subuh dah. Apa ni? Hang semayang subuh poh 7 dah mau kerja. Sik panjang-panjang ayat. Ni ceramah lom dia. Hang jale. Apa ni kerja dah mah? Maka ji hurung asal kapoh 6. Maka ji diurung ceramah mau pom ji. Dai kalau kapoh 6, nyan materi kubah ke Jumaat ke ju. Baik dah tambung ju sampai poh 7 higai kerja. Tinggal ada kalau saya kapoh 6 je kana urung ujung. Mana tuntun punya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kadang ada kalanya kita ingin untuk kita saja, ingin kebahagiaan kita, ingin kenyamanan kita saja. Maka pilih pemimpin yang sedih, yang susah memikirkan rakyatnya. Nyan calon pemimpin dah pilih. Baik susah agak nyan, watak pemilu tak susah agak. Watak lihat terpilih hanya susah agak leganya. Nyan apa ya terpilih huru-huru lagi. Yang susah agak nyan sejak sebelum jadi pemimpin dia sudah susah. Ya Allah tunggu kalian harung gantian takutnya. Rumah-rumah rak rubah, ke rumah mentok rak rubah, dro-dro rak rubah. Hanya tahu perumun tak. Sebelum jadi pimpinan, dia sudah memperhatikan, merasa menderita, susah. Kibancara lah kampung katanya urang bermakmu. Kibancara lah kota katanya urang bermakmu. Kibancara lah langgro katanya urang bermakmu.
Menderita pemimpin. Sedih dia ketika melihat rakyatnya susah. Masa BSI pun urau haitim kah? Yang sibuk tau, yang ke rakyat-rakyat yang berdeh hanapeng saldo 2,000 tengah dalam. Tapi yang lain coba bayangkan, pemimpin-pemimpin kita, apa yang mereka lakukan? Yang Islam di Indonesia ini 87% orang Islam. Sensus penduduk tahun 2020 273 juta jiwa rakyat Indonesia, 87% sekitar 220 juta jiwanya orang Islam. Presiden orang Islam, wakil presiden orang Islam, menteri-menteri banyak yang Islam. Gubernur orang Islam, wali kota orang Islam, camat-camat orang Islam, guci-guci beratlom Islam. Orang Islam 87%. BSI bermasalah. Kan banyak sekali kita ini kan aneh, mau lapor ke mana? Sehingga orang mengolok-ngolok syariat itu. Nyanco. Ini kan jadi bahan bagi orang-orang liberal. Ini kan jadi bahan bagi orang-orang sekuler. Nyanco. Ikut mana? Nyanco. Yang konven hanjit. Bersyariah cik. Jadi bahan olok-olok orang. Padahal tujuan kita mengarahkan ke sana supaya kita paham bahawa syariat Islam ini bukan hanya soal celana ketat, baju warat, telewa padat. Bukan hanya soal itu saja. Pariwisata harus Islami, ekonomi harus Islami, politik harus Islami. Pemerintah harus Islami, masyarakat harus Islami. Kan arahnya pengen ke sana supaya syariat Islam ini tidak dipahami secara parsial. Tapi syariat Islam ini dia mesti komprehensif. Jamun-jamun hotel butlong seakan-akan syariat Islam nyantok kurinong sakai. Kurinong saya pakai luar ketat, sut luar gantong aja kerung. Uragam luar kalau lewat tu gari-ganya. Atu uro rampa dia tu kop. Anak syariat Islam katnya. Parsial dipahami syariat Islam. Salah paham. Seakan-akan syariat Islam itu hanya soal cambuk-cambuk saja. Bukan. Kita mesti berpikir bagaimana kafe-kafe itu Islam. Walaupun namanya kafe, tapi tetap Islam. Bagaimana warung-warung itu Islam. Bagaimana pedagang-pedagang itu bukan hanya agamanya Islam. Cara melayaninya Islam. Bek bingkeng. Kenal ada orang agam, orang mekat bingkeng. Bingkeng nak tahu belau. Anak mi pulau anak mi mu belau ya tanyang tongku. Nasira nyampu citaka buta ke. Nyai jali ni mi. Bingkeng. Tongku na sabun sinzui na pat ipai ajok goro. Pan ka juinan. Anadu ka pakai mata ka Iban cara gotnya mekat. Yang penduk barang gotnya, yang mekat gotnya. Iwak tetap debatnya. Ini yang kadang-kadang jadi persoalan. Oi. Maka di penceramah buka belanjalah pada warung orang Islam, belanjalah pada warung orang terdekat di samping rumah kita. Datem jak bacina kota apa. Pakat karena kadang pelayanannya lebih bagus. Terus dengan 3 baru terus dekai turi. Rumah-rumah kai dupat nan kai tu tho. Popo rumah dekai tu tho nan iji. 3 baru saja. Begitu orang bersahabat. Nabi kan berdagang. Kenapa orang mau beli dengan beliau? Jujur. Nyatanya umpama mekat bawang pelam yang matham ke pegah matham. Menyebah timon yang cekok ke pegah cekok. Hendak ya pegah dupat. Okai tanya tak ada mekat bawah timan cikok yang jauh lah bukannya butuh pat bawah timannya. Ke cara tupat je bawah timan cikok. Tapi kepegahan yang tunggunya kan cikok ya. Kan cikok. Memang muat ke roi mana.
ada je boti mencekok, pegang anda pegang hai tungkunya boti mencekok. Boti mencekok. Memang harga lebih murah daripada boti mon yang 24 je. Pegang anda pegang mana je. Pegang anda pegang nyengkan je kok. Ki ada je kok. Tungkunya boh rambe nyo, nyam belahwi, nyam mame. Harga 20.000 sekilo. Menyo belah no, nyo mati masam demi baju. Tapi 10.000 sekilo. Dah pegang. Nyo kau ada nyo. Nyo padi 16 no, 20. Mami dah dah tunggu. Yang belah nu nyam berat lo mami. Padi 20 je. Pulau ju. Ego paje kerasa kama sam. Bu 3 kilo, rasa masam. Ya protes. Kiman cara nak pegah mami buno. Pai masam. Tok nak pengun lung ron. Iron 3 kilo ko pengun. Idro ko sabor harga pengun lewayo. Berarti yang kenyai tanya. Kita ini kan aneh. Watai ka kenang draw tu tulit. Watai tanya kai pengut legap. Kan ki bancara tanya bele dah pengut gap kan. Itanya watai kai pengut legap ki bancara gap dah pengut loi tanya. Supaya baik sira tu lang manduha. Tapakak urus lain lo. Urus lagi urang gejak lan sepot buta. Mengilih limo. Kalau nak limo sepot tempuk kan dengan saya bram urus limo. Bang uka ya Allah limo. Yang mendeh watai ka kedepu oma limo. Kan kepegah bagap hai tengku nak saya bacu limo empat. Kan dengan draw ke saya sampai gu kalon so milikut go nyam megilih limo ya. Nyamban tingkatan danyo. Nabi susah. Maka Islam ini memang didesain mudah sekali. Tamang Islam kan mudah datang. Mudah sekali masuk Islam ini. Hana susah, hana payah pakai kardu. Hana laporan buna kakak, nah apa kakak di dalam Islam. Tinggal saja umur tuji, merempok gue mumsi, merempok gurai-gurai. Tanyong bagai, puna paksaan dalam Islam, hana. Pu karena Allah, pu iron nenek mengkawin kau, memang long murni long dalam Islam. Kun, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ka Islam. Hana payah ba KTP. Hana ya payah ba kakak. Hana payah ba PJS. Hana payah ba kartu Indonesia Pintar. Ya kah ada. Tamang Islam mudah. Dia urus sesuatu buat pemerintah, kah susah. Amdai kan lebih mudah lah. Amdai. Ini yang mestinya diberikan kemudahan-kemudahan. Maka Nabi itu pada saat susah dengan umatnya, bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Harisun alaikum. Rasul itu menginginkan bahawa setiap umatnya itu selamat dunia akhirat. Nabi itu sangat menginginkan bahawa umatnya bukan hanya sekedar sa'idum fid dunya, tapi juga sa'idum fil akhirah. Nabi hawa umat raunian kan hanya bahagia hidupnya, tapi juga di akhirat. Kan hanya sukses hidupnya, tapi sukses di akhirat. Maka Nabi harisun alaikum, menginginkan keimanan pada setiap umatnya. Kiban dakwah Nabi sudah kala. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di Madinah, diusir dari kampung halamannya ketika peristiwa hijrah Mekah. Diusir. Dakwahnya bukan seperti ceramah pagi ini. Ceramah tubuhnya gundang, ngu telepon. Lihat ada ceramah. Biasa, hai biasa. Nah, senek lo biasa. Nyuk kan tayu bunya kon, nyuk biasa. Tapi Nabi ketika berdakwah dilempar dengan batu, diambil kotoran onta dilempar ke mukanya. Mau berdakwah. Itanyokan lemo irah madidanyo. Hai permun tanyo undang ka deged. Hai ko pegah le baji cik lagi nyandro ka jamun kon ka lagi. Ada pegah le deged. Tapi Rasulullah enggak mau, yang penting umatnya beriman. Yang penting umatnya beriman. Ini pemimpin yang dipilih, pemimpin yang bukan hanya mengantarkan umat sukses dunia, tapi juga sukses akhirat.
Artinya apa? Kalau dalam konteks keacehan adalah pemimpin-pemimpin yang peduli dengan syariat Islam. Pemimpin-pemimpin yang paham dengan penegakan syariat Islam. Pemimpin-pemimpin yang mau mendukung akan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan yang mengantarkan orang untuk bahagia dunia dan akhirat. Ini pemimpin-pemimpin yang bukan hanya pemimpin yang hadir ke masjid saat pemilu. Saya kan musim pencalekan kadru masjid. Bukan hanya itu, dan bukan tidak boleh seperti itu. Maksudnya pemimpin yang konsisten, pemimpin dari masjid. Masa tanya ada semayang, tapi leh hurung ada semayang. Gimana caranya? Tanya ada semayang, pemimpin tak semayang. Tanya sering sampai-sampai tak ikut pengajian. Pemimpin tanya, antum pernah ikut pengajian. Tanya tak pilih, tanya sayang ke umat di pemimpin yang tak pilih, nak sayang ke umat. Kan aneh. Lagi pegang dengan kuala mbak guru WA lewatnya pada pedinggo yang kai pegahannya. Tanya sikula ka doktor matu. Ka S3 matu. Pemimpin SD. Artinya kan kadang-kadang ini kipan ni. Maka je urang ya beut ke pilih pemimpin pasti urang yang nabut. Urang na semayang pemimpin yang nana semayang. Nya cika klub dua ijian. Bahkan karena bagian daripada pemimpin ini, kalau kita lihat dalam khazanah kebudayaan Aceh, pemimpin itu di Aceh dalam khazanah kebudayaan Aceh bukan hanya orang yang duduk di kantor saja. Orang yang bisa jadi imam, orang yang bisa mengajar mengaji, urang yang jeut semubut. Urang yang jeut keteladan bagi umat. Itu contoh mesti yang kebiasa Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Rupanya bukan hanya soal paham ilmu dunia, paham juga ilmu agama. Bukan hanya paham dunia agama, tapi juga paham tentang militer, paham tentang politik. Sultan buka sejarah. Maka ini penting. Melahirkan pemimpin yang peka peduli dengan Islam ini. Sehingga ketika ada orang yang menyudutkan Islam, dia yang akan membelanya. Ketika ada orang yang menghina Islam, dia yang akan membelanya. Ketika ada orang yang mengatakan Islam teroris, ya pegak Islam mana mudehana betul? Gak nyandang itu. Mestinya seperti itu. Pemimpin-pemimpin yang kita harapkan. Lil mu'minina raufur rahim. Rauf, rahim, asma Allah. Dari 99 asmaul husna, di antaranya raufur rahim. Dua asma Allah, ar-rauf, ar-rahim. Dan dua asma ini disematkan oleh Allah pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Nabi kita itu. Begitu penyayang, begitu menginginkan umat ini bahagia, bukan hanya di dunia, bukan hanya pintar dalam ilmu dunia, tapi juga paham akhirat. Ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdakwahnya luar biasa. Maka pemimpin-pemimpin yang punya jiwa keimanan seperti ini, yang istiqamah dalam ibadah, paham dunia birokrasi, nyawa yang dipilih. Mesti nilai-nilai itu yang mesti ada. Sampai dia pilih huru-huru, menyekun huru kampung lo. Kayu jai ke itu gundut. Kayu jai likut, itu pak tumen. Kayu jai pak tengah, jimu tingkai. Pane cocok je ke pauleh. Tidak cocok. Di depan tak bisa jadi teladan. Di belakang sibuk dengan ocehan. Ketika bersama-sama sibuk sikat kiri kanan. Lupa bahawa dia itu pimpinan. Mana bisa pemimpin-pemimpin seperti itu? Pemimpin itu harus mau menderita sebelum rakyatnya menderita. Bengeh wak matmik pe. Pemimpin itu harus menderita, mau menderita sebelum rakyat menderita. Mau bahagia setelah rakyatnya bahagia. Itu pemimpin.
Nyokan, jangan sampai pemimpin itu pokoknya kahana bahagia masyarakat bu bahagia ganyan. Nyan susah pemimpin menan. Kahar masyarakat hana gaji ganyan benar gaji. Nyan susah pemimpin ganyan. Nyan kan pemimpin. Pemimpin itu mau susah duluan, mau senang belakangan. Nyan pemimpin. Rasulullah ketika hijrah yang disuruh berangkat pertama ke Madinah, apakah Rasulullah? Bukan. Diutus sahabat-sahabatku pergi berangkat ke Madinah. Engkau ya Rasul kapan berangkat? Saya berangkat di belakang. Kalian dulu yang berangkat. Kenapa? Karena yang dicari saya, yang dimusuhi saya, yang dikejar-kejar saya. Kalau saya berangkat dengan kalian, duluan saya yang berangkat, kasihan kalian di belakang nantinya di kota Mekah. Berangkat kalian terlebih dahulu. Berangkat kalian biar aku bersama Abu Bakar yang berangkat di belakang. Karena yang dikejar-kejar aku, yang dicari-cari aku. Berangkat pada menuju ile. Sebab menyelong awai berangkat ke Nabi, nyang kata Mekah nanti pabeh teman-teman. Berangkat sahabat, kan gak nyai. Tanya kan, saya kadang kabuk draw gila ke pelung. Telah patukan ilikut itumbuk masyarakatnya hana masalah. Tapi yang penting gaknya kagak ada hanali. Itu je persoalan. Memang ideal memang pemimpin seperti ini. Tapi mungkin susah juga mendapatkan yang ideal seperti ini. Ya minimal katoto kunan lah. Minimal sudah mendekat arah-arah ke sana lah. Walaupun tidak seideal itu. Karena kita hanya berharap bahwa pemimpin-pemimpin kita itu adalah pemimpin-pemimpin yang mau peduli dengan syariat Islam ini. Pemimpin yang mau menjadikan Aceh ini benar-benar syariah, benar-benar penegakan syariat Islam itu di seluruh aspek kehidupan. Mulai daripada sosio-kultural masyarakat sampai ke dunia pemerintahan. Dari seluruh aspek bidang-bidang kebangsaan kita. Politik kita, ekonomi kita, budaya kita. Ini yang mestinya punya nilai-nilai seperti itu. Kenapa? Karena kita tujuan hidup bukan hanya untuk dunia saja. Tapi hidup kita ini lebih panjang. Ada akhirat. Maka di dunia inilah kita persiapkan. Nabi SAW adalah contoh yang mestinya di antara karakter dan sifat-sifatnya menjadi bagian daripada motivasi, refleksi, bahan kontemplasi bagi kita dan bagi pimpinan-pimpinan kita. Mudah-mudahan menjadi motivasi ibadah bagi kami yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang mendengarkan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Inilah ada persebaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.